lagi ke tengah. Ada Rizky Ridho. Cukup tenang Rizky Ridho. Ada Bagas Kava. Tarik lagi ke belakang kepada Rizky Ridho. Coba bermain bersabar. Para pemain dari Indonesia. Alfiandra Dewangga. Nando kembali terlibat dalam permainan. Alfiandra Dewangga langsung ke depan dia. Ada Serdian dituju, namun masih lebih dekat kepada kiper Shin Kwang-guk. Cukup tenang Shin Kwang-guk, kiper dari Korea Utara, yang selalu dipercaya dalam 2 pertandingan sebelumnya juga. Iya, dari sisi postur Shin Kwang-guk ini menurut saya punya potensi untuk menjadi pemain besar pada masa mendatang ya, jika memang dilihat ukurannya adalah postur tubuh. Ya, betul sekali. Dan sementara itu tadi serangan dari Korea Utara juga mudah saja diantisipasi oleh para pemain Indonesia. Nando pendek lagi kepada Rizky Ridho, main asal Persebaya. Rizky Ridho pindah kepada Alfiandra Dewangga. David Maulana, masih David Maulana, salah satu pemain yang ikut dalam jilid 1 Garuda Select. Pelan lagi David Maulana, langsung kirimkan umpan jauh ke depan. Ada Bagus Kavi di sana, diterima dengan cukup baik, namun disapu saja tadi dengan baik oleh Chae Yu-song dan membentur kaki Bagus sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Korea Utara. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Kim Ju-song. Masih ditarakannya untuk mendekat, pressing ketat dilakukan oleh para pemain Indonesia kali ini. Mengenakan jersey merah-merah-merah, sementara Korea Utara mengenakan jersey putih-putih. Langsung saja bola disapu ke depan. Cukup tenang Nando, agak sedikit jauh tadi keluar dari sarangnya. Ada Rizky Ridho dan dinetralisir saja tadi bola, dibuang keluar area permainan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Korea Utara. Baik sekali tadi dipotong oleh Theo. Bagus Kavi tarik ke belakang kepada Bagas. Ya, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Bagas Kava. Ada Rizky Ridho, tenang sekali pendek saja. Bagas coba melewati tadi, gagal dia. Berhasil direbut oleh Kiri Kyun Hon, berbahaya. Cukup cerdik tadi Rizky Ridho dalam melakukan tackle dan akhirnya lemparan ke dalam untuk Indonesia. Rizky Ridho pun memberikan semangat kepada rekan satu timnya untuk tetap fokus, tetap semangat. Tekanan coba diberikan oleh para pemain Korea Utara. Serdi kali ini. Serdi, cukup cepat ya Serdi. Masih duel, ada Fajar. Fajar, kirikan umpan terus yang baik Serdi. Cukup buat Serdi. Dan bantu saja tadi oleh Salman. Kanan lagi diberikan para pemain Indonesia. Tenang sekali Dewangga tadi. Dan membuat para pemain Korea Utara melakukan pelanggaran. Cepat saja kali ini. Theo. Ya, kita lihat bagaimana langsung ketat ya jalannya pertandingan Jalur di babak pertama ini. Iya, kalau kita lihat juga ini ada sedikit kejutan dari Korea Utara yang langsung memainkan pressing sejak area pertahanan di area pertahanan Indonesia. Tadi kita lihat seperti Rais tadi bilang bahwa Rizky Ridho menyemangati rekan-rekannya karena sebelumnya terjadi kesalahan bertahan sehingga membuat bola direbut pemain Korea Utara. Ini dia masih terjadi dan akhirnya disapu saja oleh para pemain dari Korea Utara. Para pemain Korea Utara pun seperti agak kesulitan untuk bisa menguasai bola seperti di 2 laga mereka sebelumnya ya. Walaupun ketika laga perdana bermain imbang dengan Hongkong, tapi mereka sangat menguasai dan dominan sekali dalam penguasaan bola. Betul, hanya ketidakberuntungan saja yang membuat mereka gagal meraih 3 poin pada kali. Tapi ya itu hasil imbang itu juga menguntungkan Indonesia karena saat ini Indonesia memimpin klasemen grup K sehingga hanya butuh hasil imbang untuk lolos langsung ke putaran final Piala Asia U19 2020. Ya, tapi tentunya bukan hanya sekedar mencari hasil imbang di pertandingan pada malam hari ini. Bagi para pemain kita, mereka ingin membuktikan bahwa mereka memang layak untuk lolos ke Piala Asia sekaligus layak menjadi salah satu tim masa depan ataupun tim yang bisa diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2021 nanti saat kita menjadi tuan rumah. Iya, kemungkinan besar memang demikian. Kita lihat sebuah aksi dari Fajar Fatur Rahman, pemain yang selalu mencetak gol dari tiap pertandingan yang dilakukan di Indonesia. Dan Fajar ini menjadi pemain yang paling diwaspadai oleh pelatih Korea Utara. Iya, karena memang permainannya yang paling konsisten dalam 2 laga pertemuan sebelumnya melawan Timor Leste dan juga Hongkong. Ya, ini dia siapa langsung mengarah ke gawang tadi. Namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh Shin Kwang-guk. Ancaman pertama diberikan oleh Indonesia melalui Serdi, pemain asal PPLP Maluku Utara. Kita lihat bagaimana tendangan yang begitu akurat tadi mengarah ke gawang. Sayangnya masih tepat ditangkap oleh Shin Kwang-guk. Ya, Serdi Abifar ini jadi salah satu pemain tambahan
ya pada bulan-bulan akhir persiapan timnas U19 ini bersama dari 7 pemain tambahan hanya dia yang bertahan. Sementara itu Korea Utara gantian memberikan tekanan kali ini, namun masih belum berhasil untuk memberikan ancaman ke gawang dari Indonesia. Barang dalam sudah dilakukan. Oh, ini dia, kita lihat tampaknya jadi offside. Ya betul, offside tadi. Kita lihat, ya betul, tadi kapten tim sudah berada dalam posisi offside ketika menerima bola ataupun diberikan bola. Kali pelan-pelan saja, Alfian Dewangga, Hernando, Rizky Ridho, masih Rizky Ridho, kirimkan langsung umpan jauh ke depan, diterima dengan baik oleh Serdi dan dipotong saja tadi lagi-lagi oleh Chai Yusong yang tampil cukup disiplin sejauh ini. Masih sangat tegang Coach Fahri Husaini, lihat timnya terus menekan kali ini. Bagas, Beckham Putra, masih Beckham, kirimkan ke tengah, ada David, kirimkan ke sebelah kiri, kali ini ada Fajar. Oh, melewati satu pemain, Fajar, tendangan langsung, namun masih diblok, kembali bisa direbut oleh Fajar, masih Fajar kutak-kutik, gocek sedikit, lagi gocek, goyang lagi, dan ini dia, Serdi, sendirian di sana, ada bagus, namun datang lagi tendangan langsung dari Theo Dadi, berebutan di sana Beckham, wow, luar biasa, tendangan yang bertubi-tubi diberikan oleh para pemain Indonesia, membuat panik lini pertahanan dari Korea Utara. Ya, kita lihat Serdi Abivano, Beckham bagus dan juga David Moa semua punya peluang untuk melakukan tembakan, namun pemain Korea Utara pun menunjukkan disiplin yang sangat ketat. Kali ini tendangan penjuru bagi Indonesia, kesempatan bagi Beckham Putra untuk memberikan assist. Ya, Salman, masih Salman, coba penetrasi dia, kirimkan umpan, mampu diblok tadi, dan tendangan penjuru lagi untuk Indonesia. Kesempatan berikutnya bagi para pemain Indonesia dalam situasi sepak pojok. Kali akan diambil oleh Beckham Putra Nugraha, main dari Persib Bandung. Ancang-ancang dia Beckham, sudah dilakukan, pendek saja tadi di tiang satu ataupun tiang dekat. Bali bisa ataupun nampaknya ada pelanggaran tadi. Iya, kalau kita lihat memang ada sedikit keraguan-keraguan ketika Beckham melepaskan umpan tendangan penjuru. Berbeda seperti melawan Timor Leste dan Hong Kong. Dia sangat percaya diri ketika ini kita lihat sebuah pelanggaran tampaknya dari Salman ya tadi. Dari Salman, iya, berbeda dengan pertandingan melawan Hong Kong dan Timor Leste. Dia selalu mengarahkan ke tiang jauh. Kali ini dia seperti pada kesempatan pertama memberikan terlebih dahulu kepada Salman. Ya. Karena memang secara postur pemain Korea Utara ini lebih menjulang dibandingkan Timor Leste dan juga Hong Kong. Dan kita lihat lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Serdi yang dituju tadi tapi mendapatkan pengawalan ketat dari Cho Kwang Wi. Kita lihat bagaimana duel sengit terjadi di atas lapangan di antara kedua tim. Buktikan kualitas yang cukup berimbang bagi kedua tim. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Korea Utara. Kali ini dikuasai oleh Kim Kong Chong. Masih Kim Kong Chong di bawah pemain, lewati dia tadi, masuk Ri Joguk, ada lompatan di situ dan tampaknya dianggap lakukan diving tadi. Ri Joguk mencoba mencari kesempatan dan harus diperingati oleh wasit kali ini, dan ini dia, oh memang lompatannya luar biasa jauh. Iya, memang wasit pun sangat jeli ya. Tadi kita lihat juga beberapa kali wasit asal Iran ini tampak tegas dalam juga memberikan peringatan maupun ketika memberitahu para pemain yang bertanding di lapangan. Ya, kali ini Nando bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang, berikan aba-aba pada satu timnya. Kita lihat. Masih bersiap-siap Nando, sudah dilakukan jauh saja ke depan. Siapa yang dituju? Ada duel saja dari sana tadi, Ranam Yon. Kali ini kembali Kwang Chong, direbut saja David Maulana. Oh, masih bisa. Theo cukup tenang. David kirimkan lagi umpan panjang ke depan. Ada Fajar di sana, diterima dengan baik Fajar. Dibayang-bayangi saja oleh Pak Kwang Song. No, sayang sekali umpan dilakukan Fajar tadi masih bisa diantisipasi oleh para pemain Korea Utara. Jual beli serangan terjadi. Salman Al-Farid, David Maulana kirimkan umpan ke kotak penalti. Sudut sana ada Beckham, tendangan langsung. Lagi-lagi masih tepat di pelukan Shin Kwang Guk yang begitu tenang tadi menangkap tendangan Beckham Putra Nugraha. Iya, kita lihat
ada ruang tembak yang dimiliki Beckham Putra Nugraha. Kita lihat memang menjadi sebuah pilihan bagi dia untuk melakukan tembakan. Sayang saja bagi Indonesia tembakan yang tepat ke arah pelukan kiper Sin. Andai saja bisa diarahkan ke tiang, ke pojok atas, mungkin akan menjadi gol bagi Indonesia. Ya, kali ini main Korea Utara dan diblok saja tadi oleh Bagus Kavi dan menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, Bagas Kava kali ini akan melakukan lagi lemparan ke dalam. Masih mencari-cari rekan dia, langsung saja ke depan. Ada Serdi yang dituju. Ya, tampaknya bola sudah keluar lapangan lebih dahulu dan kembali lemparan ke dalam untuk Indonesia. Ini dia pemain nomor 6 Ri Kum Hyun. Sementara itu coach Pak Kyung Bong terus memberikan instruksi kepada skuad asuhannya. Ya, ada adu pressing dari dua tim pada pertandingan kali ini, Rais. Ya, ini memang menjadi hal yang sangat menarik. Siapa yang bisa menjaga konsistensi mereka untuk terus melakukan pressing selama 90 menit pertandingan. Sementara itu Rizky Ridho cukup jauh tadi memberikan back pass, tapi masih tepat akurasi dari Rizky Ridho terhadap Nando. Jauh saja tadi Nando maksudnya kepada Fajar, dan nampaknya Fajar sudah dalam posisi offside. Lagi-lagi terbuang, cuma upaya dari para pemain Indonesia. Sedikit terlambat tadi Fajar Fatur Rahman. Ya, Fajar Fatur Rahman sejauh ini sudah mencetak 3 gol di kualifikasi ini. 2 gol dia lesakkan ketika menghadapi Timor Leste dan 1 gol ketika melawan Hong Kong. Tendangan saja tadi, ancaman coba diberikan oleh Kim Chol-guk. Tendangan spekulasi memutar tadi. Ya, ini yang tidak boleh terjadi seharusnya. Tadi sedikit apakah ada yang saling menunggu. Kita lihat harus tetap fokus ketika pemain Korea Utara mendapatkan ruang tembak, dia langsung mencoba. Beruntung bagi Indonesia masih belum menemui sasaran. Ya, ini dia Nando. Kemudian Alfiandra Dewangga, David Maulana. Masih David Maulana, berikan lagi kepada Rizky Ridho. Nah, Rizky Ridho dan Dewangga. Kemudian Teofilo, masih Teofilo. Pada Salman, cukup tenang para pemain Indonesia. Pelan-pelan lagi kali ini Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Bagas Kava. Masih Bagas. Sulitan dia, agak sedikit tarik ke belakang. Back pass lagi kepada Nando. Sudah keluar dari sarangnya. Cukup jauh Nando dan kali ini terlibat dalam permainan lagi. David Maulana. Kirimkan pendek saja kepada Beckham. Rizky Ridho lagi, luar biasa possession ball yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Mereka mencoba memancing para pemain Korea Utara untuk keluar dari area pertahanan. Ya, betul sekali. Dan kali ini Bagas Kava kirimkan tadi umpan terobosan, diterima oleh Serdi. Serdi kocek sedikit, tendangan tadi oleh Serdi. Namun lagi-lagi untuk pemain Korea Utara tapi dianggap tendangan gawang ataupun diberikan tendangan gawang justru. Untuk Korea Utara, kita lihat bagaimana ada tayang ulang tadi tendangan dari Serdi. Ya, nampaknya ya memang sangat tipis, tidak terlihat jelas oleh wasit. Tapi kita lihat ini salah satu kelebihan dari Serdi Epifano, karena ketika dipilih untuk ikut sertakan pada kualifikasi Piala Asia U19 2020, Serdi Epifano memang memiliki kelebihan tidak hanya dari segi postur maupun juga. Oh, ini berbahaya. Kim Kwon Chong. Oh, mampu ditutup dengan baik tadi. Teofilo. Kali serangan dari Indonesia, David Maulana. David Maulana, sayangnya tadi David tidak bisa mengontrol bola dengan baik. Sementara itu ada pemain dari Korea Utara yang meringis kesakitan di dalam kotak penalti Indonesia. Nampaknya tadi melakukan tendangan ke gawang ya. Ya, kita coba melihat memang ada terjadi benturan ya ketika melakukan tembakan. Ri Joguk ini. Ri Joguk pemain yang sudah mencetak 2 gol sejauh ini. Ya, betul sekali. Tapi memang posisinya Theo tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan pelanggar kan? Iya. Dia karena memang Ri Joguk sendiri yang akan melakukan tembakan sehingga ayunannya membuat body balance dia sedikit goyang. Ya, betul sekali. Ini dia sudah bangkit kembali Ri Joguk. Pemainnya sudah cetak 2 gol bagi Korea Utara. Salah satu pemain yang harus diwaspadai dari Korea Utara karena kerap bergerak juga dari sisi sayap Ri Joguk. Ya, ini juga tampaknya membuat Salman sedikit kesulitan untuk membantu penyerangan karena Ri Joguk bergerak di posisi penyerangan kanan dari Korea Utara. Sementara itu lemparan ke dalam sudah dilakukan lagi oleh Salman. Kawal ketat saja tadi Fajar Fatur Rahman. Dan lagi-lagi seorang Cho Kwon Hyu dianggap melakukan pelanggaran. Ini De Serdi.
Oh, terhadap Serdi ternyata, bukan Fajar. Serdi Epifano. Salman Al-Farid yang tampaknya akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, kembali langsung ke kotak penalti dengan mudah. Diantisipasi para pemain Korea Utara. Bagas datang membantu. Kirimkan kepada Bagus. Bagas lagi. Dua pemain dari Garuda Select. Kita lihat bagaimana Bagus tadi kerjasamanya sangat luar biasa dan buat sedikit kepanikan tadi lini pertahanan dari Korea Utara. Ya, tim Arab Indonesia terbentuk di antara dua saudara kembar. Ya. Kita lihat bagaimana langsung disapu Ri Kyung Hyun. Rizky Ridho. Oh, nyaris saja. Cukup berbahaya tadi, agak sedikit tanggung. Umpan dari Rizky Ridho beruntung masih lebih dekat kepada Nando. Nah, ini dia. Kembali lemparan ke dalam untuk Indonesia. Tampaknya akan kembali diambil oleh Bagas Kava, salah satu pemain dari Garuda Select jilid pertama dan menjadi juga salah satu pemain yang akan mengikuti jilid kedua nanti di Inggris dan Italia. Fajar Faturrahman, ada ruang terbuka tendangan. Lagi-lagi bisa ditepis dengan begitu baik oleh Sin Kwanggup. Tendangan dari Fajar Faturrahman. Ya, kita lihat Fajar Faturrahman sangat sabar. Kita lihat sedikit mengiring lalu melepaskan tendangan, melihat celah di tiang dekat, namun kesigapan Sin membuat usahanya menjadi sia-sia karena berhasil dibentangkan dan menghasilkan sepak pojok ketiga bagi Indonesia. Ya, sepak pojok lagi bagi Indonesia akan diambil oleh Beckham Putra Nugraha. Bersiap-siap Beckham. Ada pengawalan ketat terhadap Bagus Kavi. Rizky Ridho datang di kotak penalti, dia sudah angkat bola Beckham. Aduh, ditepis saja dan ini dia. Sundulan tadi dilakukan oleh sundulan dari Rizky Ridho ya. Ya, ketika lihat dalam posisi yang sebenarnya pas dan usahanya juga sudah tepat. Ya, namun masih powernya terlalu tinggi sehingga bola tidak mengarah ke gawang Korea Utara. Betul sekali. Nah, kali ini Sin Kwanggup bersiap-siap lagi melakukan tendangan ke gawang. Sin Kwanggup sudah dilakukan jauh ke depan, namun tidak bisa dijangkau oleh rekan satu timnya ataupun Ri Joguk tadi. Parang ke dalam lagi untuk Indonesia. Salman Teofilo tarik lagi ke belakang kepada Alfiandra Dewangga. Rizky Ridho. Ya, sudah ada 3 sepak pojok tadi yang dimiliki oleh Indonesia, sementara Korea Utara belum sama sekali mendapatkan tendangan penjuru. Dan kali ini umpan dari Bagus tadi nyaris saja bisa dimanfaatkan oleh Ri Kyung Hyun. Kali ini serangan berbalik dari Indonesia. Ada Beckham, masih Beckham kirimkan umpan terobosan kepada Bagus. Tekanan di sisi kanan kali ini. Bagus kirimkan umpan silang. Sayangnya tadi tidak ada yang menyambut tadi dari rekan satu timnya. Bagus Kavi. Ya, sebuah skema serangan yang baik sebenarnya sudah ditunjukkan Indonesia. Kita lihat Bagus Kavi mencoba memberikan crossing, namun bola lebih mengarah ke gawang dari Korea Utara. Sedikit kecewaan dari wajah Fahri Husaini. Hilang lagi peluang Indonesia untuk mencetak gol terlebih dahulu. Bagus Kavi sendiri adalah pencetak gol terakhir kemarin ketika menghadapi Hong Kong lewat titik penalti. Salah satu pemain juga yang ikut dalam jilid 1 Garuda Select dan akan mengikuti jilid kedua nanti di Inggris dan Italia. Setelah mengikuti kualifikasi kali ini, ada 6 pemain yang akan menyusul para pemain yang saat ini sudah berada lebih dahulu di Inggris ya. Ada 17 pemain yang sudah terlebih dahulu berada di Inggris, namun kemudian mereka juga akan mengikuti pelatihan di Italia selama libur musim dingin di Inggris. Ya, kita lihat bagaimana kali ini. Kembali barang ke dalam. Rizky Ridho langsung saja jauh ke depan. Maksudnya tadi kepada Serdi. Baru bisa dihalau oleh para pemain Korea Utara. Cukup tenang tadi Chae Yusuf. Baru bisa dihalau para pemain Indonesia. Salman datang membantu. Berikan bulan tadi depan pada Fajar Faturrahman. Dan ini dia lemparan ke dalam lagi. Ada Salman, ada David Maulana. Kita lihat Alfiandra Dewangga, David Maulana. Kirimkan lagi umpan terobosan. Ada Serdi di sana. Masih Serdi. Utak-atik dia dikawal ketat oleh Cho Kwang Hee. Dan ini dia
kesulitan tadi mengontrol dengan sempurna Ri Joguk yang datang membantu pertahanan dari Korea Utara. Ya, dipaksa terus bertahan ya para pemain Korea Utara dan para pemain Indonesia. Kembali Fajar Fatur Rahman, utak-atik dia dua pemain mengawal. Fajar langsung saja disapu tadi oleh Pak Kwak Sok. Bali bisa bola dikuasai oleh para pemain Indonesia. Alfiandra Dewangga, masih Fajar, Beckham Putra, Theo, Bagas Kava, kirimkan umpan tadi maksudnya kepada Beckham, namun bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Korea Utara. Dan ini dia coba berikan umpan langsung ke depan, lagi-lagi lebih dekat kepada Nando. Begitu baik dalam bacaan permainan. Nando Arisitaryadi, salah satu kiper juga yang ikut program Garuda Select ya, jilid pertama. Ya, ini asal kita, Semarang. Betul, ini kita juga melihat pertandingan adu taktik yang sangat menarik ya. Kedua tim sama-sama mengandalkan pressing dan kali ini Indonesia mendapatkan kesempatan. Berhasil disapu bersih pemain bertahan Korea. Ya, dan juga ada langsung umpan-umpan jauh ke daerah pertahanan lawan. Ini nampaknya menjadi salah satu strategi juga dari kedua pelatih ya. Iya, berbedanya Indonesia lebih mengarahkan ke sisi sayap, sementara Korea langsung ke area tengah. Iya, betul. Bagi kali ini ada Teofilo, David Maulana, Alfiandra Dewangga, Beckham Putra. Kali ini Teofilo, masih Teofilo. Sayang sekali tadi Beckham tidak bisa mengontrol bola dengan baik. Kali ini serangan baik dari Korea Utara, dimotori oleh Kim Kwang Cho. Masih, luar biasa apa yang dilakukan oleh Dewa tadi. Namun tampaknya dianggap melakukan sebuah pelanggaran. Alfiandra Dewangga meringis kesakitan Kim Kwang Chong, dan dia membuat Dewangga terkena kartu kuning. Main asal Persib Bandung, Alfiandra Dewangga. Kita lihat. Ya, ini sebenarnya yang kena bola, cuma memang agak benturan tadi di ada benturan dan memang sedikit terlambat ya. Karena sedikit terlambat kita lihat mengenai lutut dan juga paha bagian bawah dari sang kapten Korea Utara ini. Ya, kita lihat bagaimana Alfiandra Dewangga, penggemar pemain Manchester United, Luksau. Ya, beda berposisi saja ya. Luksau berada sebagai fullback kiri. Ya. Sementara Dewangga juga bermain sebagai center back, menjadi salah satu center back tangguh di Garuda Muda. Ya, betul sekali. Alfiandra Dewangga, nomor 19, dan masih mendapatkan perawatan cukup intens. Kapten tim dari Korea Utara, kakinya pun ataupun lututnya mengalami sudah dibebat ya. Ini berarti ada sedikit semacam cedera ya. Ya, berarti memang sudah ada cedera bawaan sebelum laga ini, sehingga wajar apabila kemudian bukan overacting tapi memang merasakan nyeri sekali dari kapten Korea Utara ini. Ya, betul sekali. Ya, namun terlepas dari itu, ini juga menjadi sinyal bahaya bagi Indonesia, karena ini menjadi kesempatan dari situasi bola mati. Mungkin saja Korea bisa memanfaatkan. Ingat, Korea Utara punya salah satu kelebihannya adalah keunggulan postur dibandingkan pemain Indonesia. Butuh fokus, jangan hanya arah datangnya bola, tapi juga melihat pergerakan dari para pemain lawan. Ya, di sini diuji bagaimana kejelian dan juga kesulitan kedisiplinan dari para pemain Indonesia untuk mengantisipasi bola set piece, karena ini menjadi salah satu kelemahan juga di laga-laga sebelumnya yang sangat disoroti oleh Coach Fahri ya. Iya, ada beberapa kali situasi mereka terlalu fokus pada pergerakan bola, bukan terhadap pergerakan pemain. Kali ini tenang bebas bagi Korea Utara. Ya, sudah bersiap-siap kali ini main Korea Utara. Ada Ranam Hyun yang nampaknya akan mengambil ancang-ancang tendangan bebas. Sudah dilakukan, mengarah ke gawang. Masih bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia. Sangat baik tadi bagaimana cover yang dilakukan oleh Serdi Epifano Boki. Kita lihat tendangan bebas dilakukan tadi, bisa diredam oleh para pemain Indonesia dengan cukup baik. Lemparan ke dalam kali ini Bagas langsung saja ke depan, jauh di sana yang dituju adalah Serdi. Kembali duel terjadi di tengah. Ini dia tendangan salto tadi dilakukan, namun tidak tepat sasaran yang dilakukan oleh Kim Kang Song. Berusaha akrobatik. Namun kita juga melihat bahwa Indonesia pun cukup kesulitan untuk ketika melakukan transisi positif. Rais ketika mendapatkan pressing dari pemain Korea Utara. Kita lihat juga beberapa kali Fajar Fatur Rahman harus di double team oleh pemain lawan.
karena ya bukti bahwa seperti pelatih Korea Utara katakan, dia adalah pemain yang paling patut diwaspadai dari timnas U19 Indonesia. Iya, jadi ketika Fajar bawa bola langsung di pressing minimal oleh 2 pemain dari Korea Utara. Nampaknya ada instruksi khusus, sementara itu Salman terus bantu pergerakan dari Fajar. Masih Fajar, kali ini 2 pemain lagi yang berhasil menghentikan agresivitas dari Fajar Fatur Rahman. Dan ini dia, Kim Kwang Chong coba berakselerasi, namun bisa dipatahkan dengan cukup baik tadi oleh Dewa. Tendangan jauh tadi dilakukan oleh Nando. Namun lemparan ke dalam lagi bagi Indonesia. Tarik saja ke belakang. Alfiandra Dewangga kirimkan kepada Nando. Ada Rizky Ridho. Pelan kali ini Ridho coba delay permainan. Dewa balik pada Nando. Masih Nando. Rizky Ridho yang meminta pemain lainnya lebih mendekat, dan kali ini Bagas, David Maulana, Alfiandra Dewangga, Teofilo, masih Dewangga, Rizky Ridho. Dan kita lihat masih cukup bersabar para pemain Indonesia. David Maulana sudah mulai agak memasuki area pertahanan dari Korea Utara. Bagus, Bagas. Bagus lagi. Tarik lagi ke belakang pada Rizky Ridho. Baik sekali. Bagaimana ball position yang dilakukan oleh para pemain Garuda Muda. Dan ini dia. Kembali bisa direbut oleh para pemain Indonesia. Bola yang dikuasai oleh para pemain Korea Utara tadi. Rizky Ridho. Bagas. Masih Bagas. Kirimkan lagi umpan kepada Serdi. Kawal ketat juga Serdi. Bagas. Theo. David pindahkan arah bola. Salman datang membantu. Kirimkan umpan terobosan. Oh, baik sekali tadi tackle yang dilakukan oleh Cho Kwang Hee. Dan dilebut lagi oleh Salman. Beckham. Masih Beckham. Oh, benturan tadi. Namun bukan pelanggaran. Kali ini serangan balik coba dilakukan. Nandos kembali keluar jauh dari sarangnya. Ya, kita lihat bagaimana. Alfarid datang membantu lagi. Fajar Fatur Rahman dikawal 2 pemain. Luar biasa bagaimana pressing ketat sama-sama dilakukan oleh kedua tim. Ya, pressing counter pressing ya. Iya. Dilakukan ini menjadi pertandingan yang sangat menarik bagi kedua tim ini. Akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para penyerang dari kedua tim, bagaimana membongkar pertahanan. Kita lihat tadi Indonesia bermain sangat sabar dan menilai bangun serangan dari bawah. Kita lihat dulu terlebih dahulu. Ya, ini dia ada duel ataupun benturan tadi yang tidak disengaja. Bagus Kavi dengan Kim Kang Song ya. Ya, sama-sama kita lihat. Betul ya, sama-sama berupaya untuk menjemput bola di udara. Ya, betul, terkena pinggul tadi dari Bagus Kavi. Kepala dari Kim Kang Song. Dalam duel 1 lawan 1 tadi antara keduanya. Karena luar biasa. Ini berarti menguji ketahanan fisik. Siapa yang fisiknya lebih prima, tentunya ini menjadi salah satu yang akan menjadi keunggulan ya. Iya, tepat sekali Rais. Ini memang masih babak pertama. Babak pertama kedua tim bisa dikatakan mulai laga dengan kondisi 100%. Tapi kita akan lihat 45 menit kedua, terutama setelah 15 menit babak kedua berjalan, pasti akan ada salah satu tim yang akan sedikit mengendurkan pressing yang dilakukan. Nah, ketika itu terjadi ada celah yang bisa dimanfaatkan lawannya. Semoga saja celah itu menjadi milik Indonesia, bisa dimanfaatkan untuk bisa memecah kebuntuan. Ya, kita harapkan juga malah justru lebih cepat dari itu kita Betul, bisa ya, berhasil kita berharap gol. lebih cepat ya. Kita lihat bagaimana Fajar Fatur Rahman masih terus mendapatkan pengawalan ketat dari Pak Kwang Sok. Fajar, oh sayang sekali tadi. Dan ya, tendangan penjuru lagi bagi Indonesia. Luar biasa. Penjuru keempat bagi Indonesia. Ya, Kita lihat ini Fahri dia. Usai ini memberikan instruksi untuk minta salah satu pemainnya untuk maju. Vano tampaknya masuk ke lebih dekat ke area kotak 6 meter. Ya karena memang kelebihan Vano adalah postur tubuhnya dan dia bisa berduel dengan pemain bertahan Korea Utara. Ya, Alfiandra Dewangga dan juga Rizky Ridho datang membantu. Kita lihat tendangan sudah dilakukan. Oh, bentur kepala tadi dari pemain Korea Utara dan akhirnya menghasilkan sepak pojok lagi. Ya, ada sedikit protes tadi dari para pemain Korea Utara karena menganggap sundulan yang mereka lakukan juga bentur kepada Indonesia dan sudah dilakukan lagi. Dan lagi-lagi ditinju saja Salman Al Farid. Kali ini Beckham. Masih Beckham, putar katik dia Beckham.
Kirimkan bola, ada Fajar. Oh ya, ada pelanggaran ataupun terinjak tadi kaki Fajar yang membuat dia keringis kesakitan. Ya, kita lihat tadi ada pelanggaran dan kartu kuning diberikan kepada Rijo Guk tadi yang melanggar oleh Fajar Fatur Rahman. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang. Ya, ini dia. Oh ya, tackle dari belakang tadi dilakukan oleh Rijo Guk dengan sangat keras terhadap Fajar Fatur Rahman. Kita lihat tahun ini dia. Ya, memang sebentar lebih dahulu sebenarnya Rijo Guk sudah harusnya mendapatkan tendangan bebas, peringatan terlebih dahulu ya, ketika mendorong Beckham Putra Nugraha. Ya, kita lihat bagaimana kali ini tendangan bebas tampaknya Fajar kita harapkan tidak mengalami cedera yang berarti sehingga bisa tetap fit sepanjang pertandingan kali ini. Siap-siap kali ini David Maulana dan juga Bagas Kava yang akan menghadapi tendangan bebas di sisi kiri penyerangan Indonesia ataupun di sisi kanan pertahanan dari Korea Utara. Bagas dan David, kita lihat skema ataupun strategi set piece seperti apa yang akan diterapkan. Masih bersiap-siap kali ini. Coba ambil ancang-ancang Bagas dan juga David. Oh ada sedikit tipuan. Bagas tendangan mendatar tadi. Namun berhasil dibaca dengan baik oleh para pemain Korea Utara. Lemparan ke dalam lagi untuk Indonesia. Ya, baru kali ini kita melihat Bagas terlibat dalam set piece dari pertandingan kualifikasi ya, karena biasanya dikuasai Rizky Ridho, David Maulana maupun Beckham Putra Nugraha. Ya, kali ini kita lihat Fajar lagi tendangan langsung. Namun sayangnya tidak mengarah ke gawang. Tendangannya dilakukan oleh Fajar Fatur Rahman, pemain yang juga merupakan salah satu pemain dari Garuda Select Jilid pertama. Saya meminta maaf dengan rekan-rekannya karena sedikit justisia, tapi memang seperti itulah sifat dari seorang penyerang. Perlu ada sisi individualistis. Ya. Kita lihat bagaimana tendangan gawang lagi, jauh saja sudah dilakukan. Kali ini kita lihat ada adu sprint. Oh, baik sekali tadi seorang Ri Kyung Yeon. Lagi-lagi, namun tidak kalah gemilangnya seorang Bagas Kava tadi dalam menghentikan pergerakan seorang Ri Kyung Yeon. Ya, ada timing yang tepat dari Bagas. Berbahaya sekali, beruntung ada David Maulana. Bola masih dikuasai pemain Korea Utara. Ya, ini dia bagaimana teknik dari Teofilo dalam merebut bola. Namun kembali bisa direbut dan tenang sekali tadi bola dipetik di udara oleh seorang Hernando Arisutaryadi. Langsung saja. Jangan jauh tadi. Ya, benar. Ya, dianggap pelanggaran. Seorang Chow Kwang Hiu melakukan pelanggaran terhadap Serdi. Tadi wasit tampaknya masih menunggu apakah player atau tidak, karena bola masih mengarah ke dekat pemain Indonesia. Namun ternyata ketika gagal baru wasit mengcall bahwa itu pelanggaran. Sementara itu foul dilakukan Indonesia sudah 2 kali, sementara Korea Utara sudah 4 kali. Dan Rizky Ridho, David Maulana. Balik pendek saja ada Alfian Dewangga. Tarik saja ke belakang ada Hernando Arisutaryadi. Masih Nando. Dewa lagi. Langsung saja umpan jauh. Kotak penalti tadi. Namun gerakan dari Serdi tadi dihalau oleh 2 pemain Korea Utara. Tahan Serdi ketika mencoba mengejar bola. Ya. Lihat umpan jauh dari Dewa. Ya, salah satu setelah diapit langsung ya. Diapit langsung, tidak diberikan ruang sama sekali bahkan untuk melewati kotak penalti. Ya, kita lihat bagaimana Ri Kyung Yeon utak-atik dia dikawal oleh Bagas. Baik sekali bagaimana tadi covering yang dilakukan oleh seorang Bagas Kava. Bagas Kava juga statusnya adalah pemain Barito Putra bersama dengan Bagus. Pemainnya juga sedikit tertukar posisinya ketika seleksi masuk 16. Dari posisi Bagas adalah striker ketika di awal seleksi waktu itu. Sementara Bagusnya yang bek kanan, tapi ketika itu ada sedikit miskomunikasi hingga akhirnya Bagus yang jadi striker dan Bagas kanan, dan akhirnya keterusan sampai sekarang karena memang performanya sangat menjanjikan di antara keduanya di posisi sekarang. Betul. Nah, kita lihat bagaimana Theo tadi. Beckham. Theo. Baik sekali permainan 1-2 antara Beckham dan Theo. Berikan lagi umpan kepada Fajar. Ada ruang terbuka kepada Beckham lagi. Beckham dari
Korea Selatan. Begitu disiplin, begitu tidak terlalu larut untuk membantu penyerangan. Kita lihat, Ya, Theo tampaknya harus mendapatkan perawatan. ya, mengalami sedikit cedera. Teofilo Berry harapkan tidak mengalami cedera yang parah. Teofilo Berry main asal Papua. Teofilo masih mendapatkan perawatan tim medis Indonesia. Theo adalah posisinya bermain sebagai gelandang bertahan. Ya, tampaknya sedikit ada perubahan strategi ya ketika memang memainkan Brilian maupun Theo ya. Ketika Brilian dimainkan, Brilian menjadi pemain nomor 6 sementara David Maulana bermain lebih advance di posisi nomor 8. Tapi ketika Theo bermain, David Maulana menjadi deep lying playmaker ya. Ini ada sedikit perubahan. Ya, ini memang untuk mengantisipasi permainan Korea Utara supaya David bisa menjadi metronom permainan dari Garuda Muda. Ya, ini juga agar bisa memenangi dua lini tengah karena Korea Utara juga kuat sekali lini tengah dia dalam dua pertandingan. Begitu juga sisi-sisi sayap dari Korea Utara juga cukup kuat, mana kerap lahir dari pergerakan sisi sayap gol-gol yang dihasilkan oleh Korea Utara dalam dua pertandingan sebelumnya. Ya, kita masih menunggu bola untuk Indonesia lagi lemparan ke dalam tampaknya. Akan dilakukan oleh Salman. Ya, ini dia bola fair play diberikan kepada Korea Utara. Cukup tenang Sin Kwangkuk kali ini. Berikan instruksi terlebih dahulu kepada rekan timnya. Ya, Sin Kwangkuk setidaknya sudah melakukan 2 kali penyelamatan dari usaha para pemain timnas Indonesia. Salah satunya ketika dia berhasil menepis hingga hanya merasakan tendangan penjuru. Sin Kwangkuk pemain kelahiran 23 Juni 2001. Ini dia bagaimana permainan dari Korea Utara tadi mampu sedikit diredam oleh para pemain Indonesia, namun masih belum berhenti tekanan. Datang kembali tadi Kim Jo-sung, berikan umpan kotak penalti, namun berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Sebelah kanan kali ini kembali Kim Kwang Chong, masih Kim Kwang Chong, kerjasama dia Adi dengan seorang Ranam Yon dan dipatahkan. Serangan balik Beckham dan dituju adalah Serdi, coba adu sprint dia, cukup cepat tadi Serdi, namun dengan begitu tenang Cho Kwang Hiu tadi memberikan bola kepada Sin Kwangkuk. Lagi bola dikasih para pemain Korea Utara. Ri Kum Yeon bisa dipatahkan oleh Theo. Lagi Theo coba mengganggu tadi pergerakan. Nah, ini Ri Jong-guk bisa direbut oleh David. Oh, berbahaya Ri Jong-guk. Tendangan langsung Ri Jong-guk. Nyaris saja tadi. Beruntung Indonesia. Tendangan dari Ri Jong-guk masih melenceng di sisi kanan gawang Hernando Ari Sutariadi. Ya, tampaknya dia di switch posisi antara Ri Jong-guk dan Kim Kwang Chong. Kita lihat dengan memainkan Ri Jong-guk bermain sebagai target man, ya, mendorong sang kapten ke sisi kanan. Ini membuat Ri Jong-guk kembali menemukan performa dan nyaris menghadirkan malapetaka bagi pertahanan timnas U19 Indonesia. Ya, ekspresi juga bagaimana tadi kekecewaan dari pelatih Bang Yongbong. Lihat salah satu anak asuhnya gagal maksimalkan peluang. Kali-kali ini Theo tenang sekali. Oh, Beckham baik sekali tadi. Tendangan dan harus dilanggar tadi Beckham. Ya, ada oleh dua seorang Ri Kum Yeon. Ya, ada 2 lawan 1 diapit Beckham hingga akhirnya terjatuh. Ini ya jual beli serangan terjadi. Kita lihat bagaimana Ri Kim Yeon dan juga Ranam Yeon melakukan double cover bagi Beckham Putra Nugraha. Dan bebas bagi Indonesia yang akan dilakukan oleh David Maulana. Siap-siap David melihat rekannya. Sudah dilakukan pendek saja pada Bagus. Umpan tumit bagus pada Bagas tadi dibaca dengan baik oleh seorang Kim Kang Song. Kembali permainan 1-2. Oh, baik sekali Bagus. Masih bagus. Begitu tenang tadi. Ya, kalau bagus kami sebagai seorang defender pun masih ada ya ketika dia berani memotong bola di area pertahanan lawan. Tackle yang sangat bersih dari Bagus. Ya, kembali Bagas Kava. Lempar sudah dilakukan. Ada Serdi di sana. Oh, sayangnya sentuh lengan terlebih dahulu. Ya, Tampaknya menjadi tangan bebas bagi Korea Utara. Seperti Evi Vano sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti pada 2 laga sebelumnya. ya, betul sekali. Bagaimana ini?
Serdi Epifano, pemain dari PPLP Maluku Utara ya. Iya. Tendangan bebas dilakukan oleh Sim Kwang Guk. Kita lihat bagaimana duel udara tadi dimenangkan oleh Rijo Bu. Tendangan langsung. Oh, gol! Kim Kwang Chong berhasil memecah kebutuhan dari Korea Utara lewat tendangan kerasnya yang gagal diantisipasi oleh Hernando. Tetap semangat para pemain Indonesia karena masih ada waktu. Jangan menyerah, masih ada waktu. Kita lihat bagaimana tadi eksekusi tendangan keras dari luar kotak penalti. Kim Kwang Chong gagal diantisipasi oleh Hernando Aris Sutaryadi. Iya, kalau kita lihat tadi memang ada sedikit kesalahan kecil saja, ternyata yang ujung berakibat fatal adalah ketika Alfian dan Dewaka sedikit maju keluar dari posisinya, sehingga ada satu pemain Korea Utara yang tidak terjadi, yaitu Kim Kwang Chong. Ketika Kim Kwang Chong mendapatkan kesempatan, dia langsung melepaskan tendangan dari luar kotak yang sebenarnya masih coba bisa dijangkau oleh Hernando Aris Sutaryadi, namun bola sepakan kapten Korea Utara begitu deras sehingga akhirnya Korea unggul terlebih dahulu atas Indonesia. Namun setidaknya ini pastinya akan membangkitkan semangat dari para pemain Indonesia untuk tampil lebih menekan, tampil lebih tajam lagi dan di sisa waktu yang ada. Dan tidak hanya itu, ini juga akan menjadi para pemain Indonesia menjadi lebih fokus karena menjadi lampu kuning bahwa mereka masih kerap kehilangan fokus dan ada kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi di area pertahanan. Ya, betul sekali. Mana kali ini para pemain Indonesia membangun serangan lagi. Nando jauh saja ke depan. Ada Serdi di sana yang dituju. Ya, situasi-situasi seperti ini tertinggal lebih dulu juga pernah dialami oleh para pemain ya dari timnas Indonesia kita. Namun mereka bisa mengatasinya dengan cukup baik dalam beberapa momen pertandingan. Betul, dan apalagi ini bertanding di stadion yang bersejarah dengan ribuan supporter yang lebih banyak, tentu mereka akan lebih bersemangat untuk bisa menyamakan kedudukan bahkan membalikan keadaan. Namun kita lihat bagaimana jalur para pemain dari Korea Utara juga tidak menghentikan pressing mereka ya. Mereka tidak mengendurkan serangan meskipun sudah unggul 1 gol. Ya, ini menjadi hal yang positif. Berarti kita akan menyaksikan lagi pertandingan yang banyak sekali jual beli serangan, karena walaupun sudah unggul 1-0, mereka para pemain Korea Utara tidak mengubah strategi yang menjadi bertahan, namun tetap bermain sesuai gaya dan karakter mereka. Ya, kita lihat bagaimana bagus mendapatkan kawalan ketat. Rizky Ridho, Teofilo, masih Rizky Ridho, kirimkan lagi bola. Ada Serdi maksudnya tadi. Oh, ini dia betul tadi. Bola masih dekat tadi kepada Sim Kwang Guk. Tampil cukup tenang Sim Kwang Guk. Sementara Fahri Husaini di tepi lapangan sedikit cemas tampak dari wajahnya. Ya, Tim nasional tertinggal terlebih dahulu 1-0. kita lihat banyak tendangan jauh tadi dan lagi-lagi mampu dijangkau oleh Kim Kwang Chong yang memang unggul dalam segi postur. Ya, ini beda strategi dari Indonesia, walaupun sama-sama memainkan high pressing. Ya, Tapi kita bahas sebelumnya bahwa Korea Utara lebih banyak memberikan umpan langsung ke depan kotak penalti ke area tengah, sebab Indonesia lebih memainkan sektor sayap. ya, dari ball possession pun kita lihat bagaimana Indonesia 19 lebih unggul atas Korea Utara 60 berbanding 40%. Ya, tapi kita lihat juga beberapa kali Korea Utara lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, karena dengan posisi bola yang lebih sedikit mereka punya 2-3 kali akan mereka ini berbahaya. Tentu saja Hernando Aris Sutaryadi, keeper sweeper. Itu tenang ya Nando. Kali ini Salman dengan cukup baik tadi. Kalau bola tidak keluar area permainan, Theo. Masih Theo. Theo cukup tenang Theo. Sangat kuat tadi. Bola dari Theo. Kirimkan lagi kepada Salman. Datang membantu serangan. Masih Salman. Kirimkan umpan kepada Fajar. Datang bantuan dari David. Kali ada Fajar. Dikawal ketat memang oleh Pak Kwang Song. Fajar Fatur Rahman sama-sama pemain bernomor punggung 14. Ya, dual nomor punggung 14 ada di sisi kiri penyerangan Indonesia, Rais. Dan David Maulana. Masih David. Ini dia David. Dan pelanggaran lagi. Kali ini Dewa. Rizky Ridho. Ada tambahan waktu 3 menit yang diberikan oleh wasit pada babak pertama ini. Kita lihat pada Rizky Ridho. Nando
Nando Aris Utariadi. Teofilo. Dan bagaimana Teofilo? Kirimkan lagi kepada Bagas. Masih Bagas. Bagus. Bagas lagi. Kirimkan umpan pada Serdi. Kembali bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Korea Utara. David Maulana. Dan Salman. Baik sekali ada Fajar. Fajar kirimkan kepada Beckham. Baik sekali ada Serdi. Datang lagi membantu Beckham. Bagas Kava. Pindahkan lagi arah bola. Sayangnya bisa dihalau oleh Kim Kwang Chong. Dan ini dia Fajar masuk kotak penalti. Namun kembali dengan begitu sigap seorang Shin Kwang Gu tangkap bola yang ada di area kotak penalti. Ya, saya melihat di sini ada nilai plus dari para pemain timnas U19 kita, Rais. Walaupun mereka tertinggal, mereka tidak terlihat panik, mereka tetap bisa memainkan permainan sesuai gaya karakter mereka, bermain transisi positif dari bawah untuk membangun serangan. Walaupun main sejauh ini belum memberikan hasil, tapi kita boleh optimistis bahwa Indonesia bisa menyamakan kedudukan Atau setidaknya bisa juga membalikkan kedudukan ya. Betul ya, kita tentu berharap Indonesia bisa membalikkan kedudukan, namun target pertama adalah menciptakan gol penyemak kedudukan terlebih dahulu. Betul sekali. Tentunya ketika gol itu terciptakan mengubah lagi situasi pertandingan. Iya betul, apalagi jika memang itu bisa terjadi pada akhir babak pertama ini, setidaknya ada sedikit kelegaan yang dirasakan oleh Bagus-Bagus dan kawan-kawan ketika akan memasuki babak kedua nanti. Ya, ini dia Salman berikan umpan lagi kepada Fajar. Datang menyerang lagi Kim Kang Song tadi, maksudnya Nando Aris Utariadi. Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Oh, Bagas. Rizky tarik lagi ke belakang. Nando. Masih kesulitan para pemain Indonesia. David Maulana. David ancang-ancang dia langsung saja jauh ke depan. Kirimkan di sebelah kanan ada Bagus. Lewati dia pemain. Oh, ya. Pelanggaran memang. Namun sedikit di luar kotak penalti tadi. Iya. Pelanggaran dilakukan terhadap Bagus Kavi. Ya, ada chemistry yang luar biasa dari dua pemain alumni Garuda Select ini yang kita lihat ya. Ya, kartu kuning berikan kepada seorang Kim Ju-song tadi yang menghentikan pergerakan dari Bagus Kavi. Ya, Bagus masih mencoba berharap bisa mengontrol bola. Ya. Namun ternyata body balance-nya memang tidak kuat dan akhirnya harus terjatuh. Ada satu kesempatan bagi Indonesia pada detik-detik akhir pertandingan babak pertama ini. Ya, kita harapkan bisa dimaksimalkan dengan baik oleh para pemain Indonesia. Sudah bersiap-siap ambil ancang-ancang David Maulana. Kita tunggu, sudah dilakukan oleh David, membentur pemain dan masih ada kemelut di sana. Halo saja tadi dan makanya ya wasit Mahmud Salim Said Al-Majarafi sudah meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, di mana kita ketahui saat ini Korea Utara berhasil unggul lewat gol Kim Kwang Chong pada menit ke-41. Jangan kemana-mana pemirsa Mola TV, karena kami akan kembali lagi untuk babak kedua nanti. Indonesia U19 0, Korea Utara 1.